hari ke-7 solo trip, hari ketiga di Singapura. Jadi hari ini itu plannya adalah aku mau ke Capita Spring, terus balik ke hostel karena deket sama hostel aku, check out, terus mau lanjut ke Museum of Ice Cream, lanjut ke Melaka. Nah, aku juga dihubungin teman dari couchsurfing aku, dia katanya mau ketemu sama aku kan. Terus aku bilang, oke, silahkan aja, nggak apa-apa, yuk ketemu. Tapi jadwal aku kayak gini-gini. Kamu mau ketemu di mana? Di Capita Spring atau di Museum of Ice Cream? Pertama dia bilang, I'm not big fan of ice cream. Terus dia bilang mungkin dia mau ke Capita Spring. Hamin satu dia bilang, do you have any time coffee after that? Aku kayak, aku tuh nggak kenal kamu ya, maksudnya kayak kok nggak sopan gitu sih, aku anaknya ngeplan gitu kan. Terus kamu out of nowhere Hamin satu minta aku ngeluangin waktu buat kopi, padahal kan aku kayak mau ke Malaysia, dan kalau aku harus extra time kemana-mana lagi dengan barang bawaan aku, backpack aku, itu tuh berat gitu kan. Jadi aku kayak, ya apa sih kok kan ngono gitu kan, aku agak sebel. Terus akhirnya dia minta maaf apalah gitu kan, dan sampai sekarang dia masih ngechat yang kayak hello, good morning gitu, soalnya cowok kan. Terus aku kayak nggak enak gitu, nggak aku bales sih. Kemarin aku bales karena aku kira kita mau ketemu, jadi kan harus yang sopan gitu kan. Tapi sekarang dia udah agak nggak sopan gitu. Terus habis itu minta, saya anaknya mau minta jadwal, minta waktu aku, nggak cancel, terus masih ngechat gitu. Terus aku risih, akhirnya nggak aku jawab. Oke, terus paginya aku tuh mau ke Capita Spring, tadinya kayak mau sambil jalan pagi gitu kan. Ternyata waktu aku bangun pagi itu tuh hujan, jadi nggak bisa kan. Terus akhirnya mana gitu, udah aku bangun pagi terus aku tidur lagi kan, jadi kayak agak telat gitu. Akhirnya aku mikir kalau misalnya aku jalan ke sana terus balik lagi baru check out, itu tuh waktunya kayak udah kelewat gitu loh. Akhirnya aku mikir ya udah, mandi, check out, kita ke Capita Spring, terus kita ke Museum of Ice Cream, jadi nggak balik lagi ke hostel. Akhirnya I do so. Tapi begitu aku sampai Capita Spring ternyata ditutup karena hujan itu kan, jadi it's closed because of the weather. Jadi kayak my Capita Spring bucket list belum tercentang, jadi ada satu tempat yang aku sisakan untuk jadi alasan kembali lagi. Bedanya pas di Capita Spring itu aku sempet tersesat gitu ya, karena dia tuh ada hawker centernya. Aku kira hawker center di level 2, level 3, observatory deck yang di lantai 51. Aku kira ya udah kita ke hawker center aja, terus pasti nanti akan ada lift untuk ke lantai 51. Ternyata hawker center naiknya khusus, kalau yang 51 naiknya di seberangnya gitu kan, dan itu aku harus muter gitu. Terus aku udah naik ke hawker center, nyari lift, tangga nggak ada, kayak harus turun, aku terpaksa muter gitu kan. Terus ya aku udah di lobby, tulisannya observatory decknya closed due to weather, jadi yeah, that's too bad. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, I cannot control weather, so yeah. Terus yang agak sebelnya adalah karena si temanku yang dari couchsurfing ini udah janjian kan, tadinya dia bilang oke, mau ketemu di Capita Spring. Jadi makanya aku tuh nggak ke Capita Spring Hamin tanggal 14-nya. Aku kira 14 tuh dia nggak hujan. Tahu gitu kan, kalau memang dia nge-cancel, aku bisa ke Capita Spring kapanpun aku sempat ketika memang nggak hujan gitu kan. Tapi aku tuh nggak ke Capita Spring hari sebelumnya karena aku mikir aku udah janjian gitu kan di tanggal 15. I cannot just like change the thing gitu. Ternyata dia yang nge-cancel. That's why aku agak sebel. Terus habis itu karena dia tutup, akhirnya aku langsung lanjut ke Museum of Ice Cream. Museum of Ice Cream ini dia agak tricky karena dia bukan kayak yang di Central gitu. Bahkan untuk bus stop nggak ada yang kayak deket jalan 100 meter, 200 meter tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi jalannya tuh lumayan 600-700 meteran dari bus stop. Dan itu pun bukan jalan yang proper, tapi kayak ya proper, maksudnya ya bisa dilewatin ya, nggak yang lewat hutan gitu. Cuman maksudnya nggak yang jalan setapak banget gitu loh, naik terus ngelewatin kayak tokonya orang gitu kan, halaman tokonya orang, parkiran tokonya orang, baru ke bus stop, baru ke nyampe di Museum of Ice Cream. Dan aku sempat mikir jangan-jangan Museum of Ice Cream ini target pasarnya adalah orang-orang yang berkendaraan pribadi, and I think so, karena memang parkirannya kayak ya disediain parkiran ya. Terus habis itu daerah sekitarnya tuh emang yang kayak cafe untuk bermobil-mobil gitu loh. Kalau misalnya kerasa kan sih kayak di Haji Lane atau di Central Singapura yang emang padat gitu kan, orang-orang jalan kan, walkable. Ini tuh kayak untuk orang-orang bermobil gitu loh, berkendaraan. Jadi aku kayak, well, make sense, karena Museum of Ice Cream pun ternyata memang harganya agak pricey. Dia 40 Singapura dollar, which is sekitar almost 500 ribu dirupiahin.
Dan itu pun aku sebel karena jadi aku memang udah cek kan di websitenya kalau Museum of Ice Cream itu tiketnya online, tapi di bagian FAQ-nya, Frequently Asked Question, ada tulisannya bisa beli di tempat. Aku kira maksudnya ya udah beli tiketnya bisa cash gitu kan, karena aku bukan yang pakai kartu banget. Karena kalau pakai, aku ada kartu, tapi kalau pakai kartu kemana-mana itu casnya tuh lebih gede. That's why I don't really use cards when traveling. I use cash, dan aku udah nuker beforehand gitu kan, aku udah nyiapin. Ternyata aku sampai ditanya tiketnya ada, aku bilang enggak, aku belum, aku mau beli on the spot, aku bilang gitu kan. Oh iya, silakan di scan ini terus beli online, tapi hari-hari di situ ternyata maksudnya bisa beli di tempat, tapi maksudnya ya tetap online gitu loh, nggak bisa cash kan. Aku sebel ya. So kayak you should specify that in your website. I thought when you said that bisa beli on the spot, it means I can like just pay cash to you. Ternyata maksudnya ya beli di tempat silakan aja kalau slotnya masih ada, but still online. Terus kayak sebel banget. Terus akhirnya aku tuh udah capek keringetan gobius gitu ya, bawa tas depan belakang, ternyata masih nggak bisa. Terus aku udah sebel. Terus habis itu diarahin kan, akhirnya ya udahlah aku cobalah belikan tiketnya online. Terus aku kan pakai BRI, terus habis itu dia tuh mau kirim ke nomor aku, tapi aku lupa nomornya kan udah aku cabut karena aku tuh ganti SIM card kan, ganti SIM card untuk paket internet selama Singapore Malaysia. Jadi kode autentifikasi yang masuk ke nomor aku nggak terima. Jadi aku bilang, oh my god, I cannot do this because like the SIM card for the authentication is in my bag. Aku bilang, terus kan aku kelihatan agak riwah gitu ya, harus mau buka ganti SIM card. Akhirnya dia bilang, okay, what if you just pay to us in your card, maksudnya gesek gitu loh. Jadi nggak beli, bukan beli online yang kayak aku bayar transfer, tapi digesek katanya. So I was like even more pissed karena kayak ternyata lu punya option itu dari awal, tapi kamu nggak ngover itu aku dari awal. Kenapa kamu biarin aku harus beli online dulu? Kenapa nggak dari awal aja bilang suruh gesek? Sebel. Terus geseknya tuh juga bukan di pintu, jadi dia ngarahin aku ke tempat lain dulu untuk aku ngegesek. And like ngegesek is like pretty fast, it's just like selesai. Sedangkan yang online kan aku harus pilih ini, masukin ini, nunggu kode, jadi kayak why gitu, kenapa nggak dari awal? Oke lah, akhirnya aku beli tiket, gesek. Nah, ketika aku cek mutasi itu ya keluarnya 480 sekian gitu kan. Jadi ya roughly 500 ribu. Terus aku masuk, dikasih tahu katanya di Museum of Ice Cream itu harus maju terus. Jadi kalau udah maju nggak bisa balik ke eksibisi sebelumnya. Terus ice creamnya of course sepuasnya. Terus apa lagi ya, di dalam tuh banyak aktivitas mainannya, ada es krimnya berbagai rasa, I think sekitar 12 atau 10 rasa. Terus sepuasnya, terus eksibisinya tuh banyak kan warna pink, pokoknya yang cerah-cerah gitu kan. Sekilas aja, jadi di ruangan pertama tuh ada mainan kayak ngelempar cherry masukin ke lubang gitu. Terus habis itu ada juga kritikan sebenarnya ini ya, tulisannya kan dia Museum of Ice Cream. So museum, it means like you have a lot of things to show, the history and stuff. Tapi itu rarely there, kayak dikit banget gitu. Cuman kayak tahu fun fact-nya aja, kayak negara yang paling banyak makan es krim tuh di mana, es krim pertama di mana, yang kayak gitu doang. Tapi kayak ya udah tulisan doang, nggak ada kayak gambarnya kayak es krim pertama tuh kayak apa bikinnya or stuff like that gitu, nggak ada. Kebanyakan tuh jadinya kayak game-game, mainan, aktivitas, dan ini apa namanya, kayak buat foto-foto sih sebenarnya katanya. Namanya aku sendiri foto susah banget, tapi untung Senin ya, nggak, itu hari apa sih? Selasa Rabu jadi agak sepi, jadi aku masih bisa naik gitu. Terus aku in total I eat like 13 ice cream. Yang enak tuh strawberry kelapa. Terus yang paling aneh of course yang rasa chili, aku cuma nyoba dikit tapi kayak nggak enak. Terus ada yang macam-macam, ada yang di cone, ada yang di scoop, ada yang es krim potong, ada yang pakai sandwich, terus ada yang apa lagi ya? Aku lupa, pokoknya macam-macam. Terus eksibisinya ya kayak gitu, hard to explain room by room, but intinya pink everywhere, ice cream, you can eat it like eat. Kalau nyobain semua rasa, kalau udah ya minta lagi boleh juga. Terus apa lagi? I think that's it. Terus mainannya ada yang kayak ayunan, ada yang perosotan, ada yang ruangan kaca, which I don't understand itu apa sebenarnya. Cuman kayak untung ada lagunya dan lampunya ajeb-ajeb, jadi aku masih bisa ngerekam di situ juga.
terus ada yang kayak gambar pisang, bukan pisang, kayak eksibisi gate, terus pisang gitu, ya pak, lampu-lampu of course, and then ada ini yang floating buat lompat-lompat, itu orang dewasa bisa sih, aku nyoba soalnya sempat, terus ada adik-adik, baru aku langsung cabut turun, takut ini maksudnya kayak jomplang gitu kan, mereka kecil-kecil, aku gede gitu, aku langsung turun. Terus terakhir yang salah satu yang ininya andalannya itu adalah sprinkle pool, jadi ya kayak kolam bola, sebenarnya mandi bola tapi bukan bola, tapi sprinkle. Bahannya mirip kayak bola, cuman ya panjang-panjang kayak meses gitu, warna pink-pink juga gitu. Ya that's it, terus basically keluar udah selesai. Jadi although I love ice cream, but I think like 40 Singapura dolar atau 500.000 it's not worth it. Dan bahkan ketika misalnya aku dengan uang 500.000 aku beli es krim sendiri, itu sebanyak yang aku makan di Museum of Ice Cream pasti masih nyisa banyak, lebih banyak gitu kan. Dan nama Museum of Ice Cream sangat misleading karena nggak ada museum sama sekali. So it's totally not worth it. Although like because I've already paid, I enjoy my time, I enjoy the ice cream, but still not worth it the money. Jadi kayak udah gitu jalannya susah ya kan, skip. We'll never go there again. It's like just cost me too much and it's just like so far away. Oke, terus aku balik, aku lanjut mau ke namanya Kranji MRT Kranji Station. Nanti di situ aku akan naik bis untuk ke Johor Bahru, Malaysia. Aku balik ke bus stop yang tadi aku turun, ngelewatin jalan yang itu lagi, ngelewatin parkiran orang lagi, terus nunggu bis. Terus aku nyampe Kranji, terus aku beli, aku ngikutin salah satu influencer di Instagram yang dia juga backpacker cewek. Dia bilang katanya ke Kranji terus beli kayak Swailing bus warna kuning, nanti itu sampai ke Johor Bahru dan sampai ke Larkin. Nah aku tuh udah beli tiketnya kan, 2 Singapura dolar. Katanya memang tulisnya sampai Larkin Central, tapi ketika aku ngelewatin imigrasi Malaysia di Johor Bahru, bisnya nggak ada dong. Kayak aku ditinggal deh kayaknya. Nah tapi tuh sebenarnya aku masih bisa nunggu dan ikut bis selanjutnya, cuman itu lama banget aku nunggu, dan kayak aku tuh pengen cepetan nyampe hotel gitu, soalnya itu udah sore kan. Akhirnya aku di Malaysia, di Johor Bahrunya, setelah keluar imigrasi Malaysia, aku bayar lagi bis yang lain yang udah ready mau berangkat gitu kan, daripada aku nunggu lama bis kuning itu lagi gitu. Jadi kayaknya bis aku itu ninggal aku karena aku sempat agak stuck nggak lama padahal, stuck 3 orang di imigrasi depan aku. Sedangkan kan kayaknya penumpangnya itu biasanya Malaysia sama Singapura, dan mereka punya lane khusus kan, untuk Malaysian citizen pasti prioritas. Untuk Singapura karena mereka memang tetanggaan dan banyaknya dari mereka orang yang ngulang dari Singapura, jadi Singapura juga punya special lane. And I'm from Indonesia, they don't have special lane for me. Aku ikut yang all passport. Jadi meanwhile other penumpang bisa langsung lewat, aku kayak harus nunggu karena all passport. Dan cuma nunggu 3 orang aja aku ditinggal sama bisnya gitu loh, kayak aduh sebel dah. Terus aku udah sempet tunggu mungkin 15-30 menitan, tapi bis kuning itu nggak lewat-lewat. Jadi aku mulai khawatir mana aku sendirian. Jadi aku ya udahlah, ketika ada yang bis yang nawarin ke Larkin Central gitu, terus aku nunjukin tiketku, pakai ini bisa nggak? Katanya no, you have to pay again kalau mau naik yang ini karena kan beda company. Ya udahlah, kayak daripada aku nunggu, aku bayar lagi 2 ringgit Malaysia, it's 6.000, jadi kayak ya lah 10.000 anggaplah ya, 10.000 ya udah nggak apa-apa, bayar lagi gitu. Terus aku naik bis itu. Oh ya bentar, tunggu cerita di imigrasi. Jadi ketika aku naik si bis kuning itu, dia kan lewatin keluar Malaysia di Woodlands checkpoint. Jadi aku harus turun bis bawa barang bawaan aku untuk keluar dari Singapura, terus masuk bis lagi untuk ngelewatin jembatan, baru turun lagi di Johor Bahru untuk cap imigrasi masuk Malaysia. Nah disitulah aku ditinggal. Tapi sebenarnya prosesnya pretty smooth dan nggak repot macem-macem. Waktu itu juga sore dan nggak antri, nggak hektik. Cuman udah nggak hektik, aku tetap tinggal, itu sih sebenarnya. Ya udahlah tapi ya. Oke, terus aku lanjut naik bisnya yang lain itu, bis dari perusahaan lain itu ke Larkin Central. Terus di Larkin Central perjalanannya ternyata cukup jauh, mungkin sekitar 30 menitan. Jadi 6.000 kayak naik bis AC, menurutku lumayan sih. Namanya it's not
it's not expensive at all gitu. Jadi kayak I don't really mind. Walaupun sebenarnya agak tetap jengkel karena harusnya tiketku udah masuk, cuman ya udahlah ya. Terus turun dari Lakin Sentral, aku beli bis untuk ke Melaka. Aku langsung beli bis yang berangkat jam itu juga gitu. Untungnya ada ya. Wah, kalau nggak salah namanya apa ya? Aduh, aku lupa nama bisnya. Tapi sempat bingung karena ketika aku udah beli tiketnya, udah di print, terus tuh kan pasti kan kayak di airport ada TV kan yang tulisan statusnya bis ini berangkat jam segini ke tujuan ini. Terus aku tuh nyari bisku kok nggak ada. Padahal di jamnya itu di jam 3.45 tuh ada, tapi itu bukan bis aku namanya. Jadi aku tuh udah kayak panik, ini tuh ada apa enggak gitu kan. Akhirnya aku bolak-balik, mungkin ada sekitar 3 kali nanya ke petugas, is this here, katanya oh belum. Bahkan ketika udah 3.45 aku nanya, now it's 3.45, where is this gitu katanya. Ya not yet gitu. Terus aku kayak aduh gimana sih gitu. Untung, nah aku tuh takutnya ketika bisnya udah ada nggak ada pemberitahuan, karena di TV pun nggak ada. Untungnya ketika bisnya datang dipanggil kok, jadi kayak okay, I'm chilled about that, maksudnya I'm relieved. Jadi aku langsung taruh tasku di bagasi, terus aku naik ke bis. Perjalanannya lumayan lama, 3-4 jam gitu kan. Terus totalnya setelah aku nyampe di Melaka Sentral, aku harus naik bis lagi nomor 17 untuk sampai ke hostel aku. Total perjalanannya mungkin kurang lebih 3-4 jam, karena 3 jam ya mungkin. Karena aku tuh inget nyampe di hostel sekitar jam 7 check-in. Padahal rencana awal aku itu aku nyampe di hotel sekitar sore jam 4, ternyata aku nyampe jam 7 karena di museum ice cream aku emang agak ngelama-lamain sih, maksudnya nggak yang buru-buru gitu loh, karena emang aku ngerasa udah bayar 500.000 masa buru-buru gitu ya, pelan-pelan aja. Bahkan ketika aku masuk, kan aku udah di ruangan kedua apa ruangan ketiga, ada yang ngelewatin aku dan aku sampai terakhir aku nggak ketemu mereka lagi. I feel like berarti mereka in a hurry banget gitu kan, cepet banget. Mungkin mereka nggak sayang ya ngabisin uang segitu, aku kan sayang banget, jadi kayak nikmatin aja pelan-pelan gitu. Oke, terus setelah turun dari bis nomor 17, aku check in ke hostel, which is like really close the church, Christ Church Melaka, bangunan yang gereja warna merah itu. Hostel aku tuh deket banget dari situ, jadi kayak it's like I can walk every day there. Kayak mungkin ya 100-150 langkah kali ya, deket banget. Terus sebelah hostelnya juga ada apa namanya 7-Eleven, so I'm really happy about that. Nama guest house-nya itu Joka Guest House. Walaupun minusnya adalah dia kan cuma 2 lantai. Yang kamar lantai 2 itu untuk private room, yang lantai 1 itu yang kayak dormitory yang gabung-gabung. Bahkan yang di dormitory itu kamar mandinya cuma 1 doang. Jadi kayak lah gimana sih ini kan, kalau rame orang gantian gimana dong gitu kan nama. Kalau yang di lantai 2, private roomnya mungkin ada sekitar 4 atau 5 kamar, dia ada 2 kamar mandi. So, I end up using the bathroom in the second floor, khususnya di hari kedua, karena kayak lebih sepi, dan aku harus antri. Kalau aku bayangin banyak banget orang yang akan pakai di kamar mandi lantai 1. Jadi aku tiap mau kamar mandi, aku ke kamar mandi lantai 2. Nah, terus hari pertama di Melaka, setelah aku check-in, terus habis itu, gini, aku waktu check-in, aku kan pesennya kamar yang tipe sendiri kan, untuk 1 orang. Tapi yang 1 orang tuh dia di atas, kayak kasur yang tinggi gitu loh. Terus waktu ibunya check-in, ibunya baik banget, ibunya tuh tanya kayak, you are one person di atas. Terus aku bilang, oh boleh minta yang di bawah nggak? Nah yang di bawah itu adanya yang kamarnya kasurnya queen bed gitu buat 2 orang. Terus aku bilang, oh can I have something yang di bawah? Terus dia bilang, oh iya ada, tapi ini untuk 2 orang, nggak apa-apa. Aku bilang, oh iya ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi istilahnya aku dapat free upgrade di Joka Guest House untuk yang kamar 2 orang. Yay. Ya cuman beda tempat tidurnya lebih besar gitu aja sih. Terus habis itu aku kan lapar kan, belum makan. Jadi seharian itu aku cuma makan es krim, gak sarapan di hotel. Terus habis itu langsung ke Museum of Ice Cream, makan banyak es krim. Terus gak sempet makan karena kayak setiap nyampe kayak di Kranji langsung beli bis ke Johor Baru, di Laken Sentral di Johor Baru langsung beli bis ke Melaka karena kayak takut kemalaman gitu. Akhirnya aku ayo cari makan gitu. Terus aku sambil istirahat di tempat tidur aku cari-cari makan di mana ya. Terus tuh aku ngeliat ada yang apa namanya, yang kayak
tempat makan, warung-warung gitu, tapi bukanya malam jam 8 sampai jam 10. Namanya dia jualan nasi gunting, nasi sama daging gitu, kayak bumbu rendang tapi lebih cair. Pokoknya bumbu yang warna coklat gitulah, itu kan macam-macam ya dia bumbunya. Dia aku ke situ. Nah sebelum aku jalan ke situ, karena tempat aku kan deket banget sama yang pusatnya Melaka gitu kan. Pusatnya Melaka, jadi yang Christchurch yang bangunan warna merah, terus Jonker Street. Nah aku tuh tadinya mikir, oke, karena ini tempat turis, pasti dia buka dong sampai malam-malam. Ternyata aku lihat di Google tuh udah pada tutup. Bahkan aku kesana kayak ngelihat udah gelap, udah pada tutup. Maksudnya gelap as in nggak rame lagi toko buka gitu loh. Tapi kayak ini apa sih tuh tempat turis kok tutupnya cepet, iki apa gak dodol tapi ya. Tapi karena udah tutup itu, akhirnya aku ya udahlah ke tempat nasi gunting itu aja. Nah akhirnya aku kesana, nggak begitu jauh juga, pokoknya nggak nyampe 1 kilometer lah jalan ke sana. Terus di Melaka tuh kotanya sepi gitu kan, jadi kayak I enjoy walking, tapi cuman kadang tuh kayak takut kalau kenapa-napa. But it's actually like overreacting karena Melaka is safe. Terus aku kan taruh di couchsurfing aku kalau I'm available for hangout. Terus ada yang kayak ada cowok dari Turki, dia yang kayak ayo gitu mau kemana gitu kan. Terus itu aku bilang, oh ya udah aku makan nih di sini, aku begitu. Sini kalau kamu mau, aku bilang aku makan ke tempat nasi gunting itu. Terus akhirnya aku udah pesen makan dan minum, baru dia datang. Ganteng. Namanya Ali. Terus habis itu, tapi katanya dia udah makan kan. Jadi dia cuma pesen air mata kucing. Terus aku tuh udah kayak good choice karena aku suka air mata kucing yang di Indonesia. Tapi kalau aku nyoba punya dia rasanya aneh. So could be different. Terus kebetulan dia juga baru nyampe Melaka hari itu, tapi siang-siang. Dan rute dia dari Kuala Lumpur mau ke Singapura, sedangkan aku dari Singapura mau ke Kuala Lumpur mampir Melaka. So like I think it's a common route gitu ya, either way. Jadi kayak oh gitu. Terus katanya dia tuh lebih yang kayak slow travel banget. Katanya dia udah traveling Southeast Asia dari Desember kan. Jadi dia udah dari Thailand, Vietnam, terus Kuala Lumpur, terus mau ke Singapura, terus ke Bali gitu. Aku bilang ya if you of course I always offer kalau misalnya mampir ke Malang ya my house is open, sure gitu kan. Dan itu kita cuma ngobrol-ngobrol bentar. Terus aku tuh ada jadwal di telepon sama grup keluarga, jadi kayak terus aku di telepon tuh lama karena kan kita jarang teleponannya sekali tuh pasti setengah jam sampai 1 jam. Terus dia kayak nungguin agak suntuk gitu, terus kayak ngantuk, terus akhirnya aku mute kayak if you wanna go you can go gitu. Tapi dia bilang ya keep in touch gitu, siapa tahu besok keluar bareng gitu kan. Katanya dia ngantuk banget. Ya udah, terus akhirnya dia pulang. Kayaknya dia nggak ngabisin air mata kucingnya sih. Terus dia balik duluan, aku masih nyelesain telepon. Terus habis itu baru aku jalan balik ke hostel sambil tetap teleponan gitu. Terus aku kayaknya beli minum ke Sevel juga, jadi kayak mampir dulu ke Sevel. So that's my first day. That's my third day in Singapore and my first day in Malaysia. And my 7th day of solo traveling. That's it.